karakter seorang polisi yang profesional ini melekat pada diri dia gitu. Ini terlihat dalam interaksi. Walaupun dia jenderal di Bang Hersu, di dalam tuh dia nggak ada merosotkan diri jenderal, harus di lain, enggak juga. Justru dia berinteraksi, nongkrong, merokok bareng-bareng, apapun kegiatan, dia juga ikut. Nah, beliau tuh malah seperti sosok bapak bagi warga tahanan. Masyarakat juga tahu dong bagaimana perilaku si KC ini. Nah, dia udah tahu ini bahaya juga nih kalau saya lepas anak ini. Maka dia berinisiatif melakukan dialog dan komunikasi. Nah, kalau kata dia, saya baik-baik aja nanya kok, kata dia sama kamu kenapa seperti itu? Kamu kenapa seperti ini? Kamu merusak persatuan bangsa ini. Ini prediksi Bang Apotiku saya 15-20 menit kita sempat bicara lah, karena terbatas ya. Dia bilang, nah justru si kecil ini yang mulai ini Bang Hersu, ini perlu juga publik ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baiklah saudara semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction video tentang informasi Kosman bin Sunet alias MKC ya, yang ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama yang sedang ditahan di Baris Krim pada saat ini ya. Dan keterangan ini disampaikan oleh sahabat sekaligus sesama tahanan di Baris Krim dengan Irjen Napoleon Bonaparte, yaitu Bapak Anton Permana ya. Dan dari beliau nanti kita akan ketahui apa sebetulnya penyebab terjadinya pemukulan terhadap MKC ini di rutan tersebut. Dan sudah pastinya kalau secara psikologisnya ya, setiap ucapan, setiap tindakan yang kita lakukan tentulah akan menimbulkan reaksi kepada orang lain ya, dan setiap orang yang menanggapinya tentu akan berbeda-beda. Ada yang menanggapi secara positif dan tentu juga ada yang negatif. Itu tergantung kepada keadaan psikologi orang tersebut di saat mendengar ucapan atau perlakuan tersebut. Nah, video ini saya ambil dari channelnya Ustadz Edi Parayetno ya. Kita dukung channel beliau dan juga channel-channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Dan tentunya sekaligus video ini memperjelas kabar yang simpang siur selama ini perihal pemukulan yang terjadi terhadap MKC di dalam rutan Baris Krim tersebut. Nah, tanpa panjang kalimah, langsung saja kita simak videonya selengkapnya. Pada perjumpaan kali ini saya ingin membuka sebuah rahasia. Kenapa MKC itu sampai dipukuli di dalam penjara dan juga ada perlakuan yang tidak mengenakan di sana. Karena memang itu adalah karena dari perilaku dia sendiri di dalam penjara. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah pengakuan dari Mas Anton Permana. Beliau ini pernah ditahan dalam tahanan politik ya, pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 sampai 27 Mei 2001. Jadi Mas Anton Permana ini pernah dipenjara selama 7,5 bulan
dalam persoalan politik. Dan di dalam penjara tersebut Mas Anton ini sempat satu penjara ya, beliau ini dengan Irjen Napoleon Bonaparte. Jadi beliau ini sangat tahu betul sifat-sifat si Bapak Napoleon Bonaparte. Jadi dalam sebuah diskusi di forumnya Hersubeno Point, si Mas Anton ini membeberkan siapa itu Irjen Napoleon Bonaparte dan bagaimana beliau dan kenapa sampai melakukan dalam tanda petik tuduhan menganiaya si MKC di dalam penjara. Karena saya katakan ini masih tuduhan karena ini masih belum final ya, nanti pengadilan yang akan memutuskan. Tetapi menurut Mas Anton ini, Irjen Napoleon Bonaparte itu orang yang sangat baik. Beliau sangat berwibawa di lingkungan penjara sana dan dianggap sebagai seorang bapak ya. Jadi beliau di sana tidak banyak berbuat neko-neko sebetulnya. Ini adalah pengakuan dari Mas Anton ya. Bahkan dalam beberapa hal beliau ini sangat aktif sekali dalam kegiatan ibadah dan sebagainya. Dan ternyata saudara-saudaraku bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini adalah sudah menunaikan ibadah haji dan beliau sangat disegani di dalam penjara di sana. Dan si Mas Anton ini membeberkan sebuah rahasia, yaitu pertemuan antara Bapak Napoleon Bonaparte dengan beliaunya ini waktu dijenguk, kemudian menceritakan kisahnya bahwa sebetulnya si KC itu karena waktu itu kan masuk di dalam penjara, ditanya baik-baik kenapa Anda masuk dan sebagainya, tetapi dengan arogan sekali MKC meremehkan Bapak Napoleon, bahkan bertanya siapa Anda, agama Anda apa. Dan seperti biasa dengan salam sadarnya MKC pun di dalam penjara masih koar-koar ya, ingin mempengaruhi orang-orang Islam di sana. Kemudian dia gembar-gembor lagi bahwa ya seperti itulah apa yang dia katakan di luaran sana dia ceritakan juga di dalam. Saudara KC lupa, mungkin kondisinya sudah berbeda. Mungkin kalau di luaran dia ngomong sebebas-bebasnya tidak ada yang marah, atau ada yang marah tetapi ya karena dia tidak diketahui posisinya. Tetapi kalau di dalam penjara, saudara-saudaraku, itu sudah keadaannya sudah abnormal ya. Di sana mayoritas muslim dan dia keluar-keluar menjelekkan Nabi dan agama Islam di sana, sementara orang-orang di sana banyak yang muslim, sehingga gesekan itu pasti terjadi. Di dalam penjara itu kondisinya bukan seperti di dunia bebas ya. Di dalam sana itu banyak terjadi gesekan dan sebagainya, dan itu lumrah. Coba kita simak keterangannya dari hasil beliau diwawancarai oleh Hersubeno Point di channelnya ya. Jadi saya minta izin ini Bapak Hersubeno, saya ingin mencuplik keterangan dari Mas Anton Permana sebagai klarifikasi supaya tidak banyak menimbulkan fitnah yang berkembang semakin tidak karu-karuan. Karena apa? Karena kalau ini dibiarkan memang ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin mengembus-embuskan ini lebih besar lagi, apalagi kalau tidak ingin merusak hubungan agama Islam dan agama Kristen dan merusak kerukunan antar umat beragama yang selama ini sudah terbina dengan sangat baik. Pesan saya, coba kita lihat keterangan dari Bapak Anton terhadap Irjen Napoleon Bonaparte yang dia ketahui. Pertama kita satu blok Bang, satu blok di rutan Mabes Polri itu kan ada 3 blok, ada blok narkoba, ada blok Bidumsus dan blok wanita. Nah, blok narkoba itu terpisah sendiri, blok wanita terpisah sendiri. Kita ada di blok Bidumsus. Nah, di dalam blok Bidumsus ini ada juga 2 ruangan.
Ada yang kita sebut namanya VVIP lah, tapi sebenarnya nggak juga VVIP. Kamarnya sama, fasilitasnya sama, cuma agak lebih di depan, dan ada kena sepoi-sepoi angin sentral AC dikit. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya secara fasilitas sama aja. Nah, saya 2 bulan pertama, 3 bulan pertama saya memang di belakang, di tempat gabung. Tapi karena saya ada asma, sering kambuh. Nah, jadi urutannya baik, betul, alhamdulillah baik Pak Imam. Terima kasih, ini semoga beliau juga melihat. Saya ditarik ke depan. Saya tarik ke depan supaya dapat udara yang lebih segar. Nah, ketika pindah ke depan itulah saya di kamar 28, Bang Napoleon di kamar 26. Jadi sebelahan. Kamar 27-nya Pak Jenderal Prasetyo. Saya masih ingat seperti itu. Iya. Jadi hampir tiap hari. Jenderal dong Anda ya? Levelnya jenderal-jenderal semua. Kita tetangga jenderal. Gini-gini kan alumni Lemhanas juga nih, Mas. Iya. Oke. Nah, bagaimana interaksi Anda dengan beliau? Ya sangat baik. Jadi itulah yang perlu. Di Bang Saganda sudah juga memaparkan. Gus Nur saya lihat juga sudah memaparkan. Tapi saya mungkin lebih Bang Ganda, kita sama-sama banyak berinteraksi sama beliau. Jadi memang beliau ini seorang, menurut saya, ini menurut pendapat saya yang 7,5 bulan berinteraksi sama beliau, Bang Napo ini memang seorang jenderal tulen. Kalau istilah mereka masalah polisi yang militernya, jadi dia jiwa ketentaraannya itu lebih kuat gitu. Nah yang harus, karena dia juga anak marinir, jadi saya banyak persamaan dengan Bang Napo ini, Bang Hersu. Perlu saya cerita sedikit, saya kenal beliau itu kan tidak hanya di penjara, tidak di dalam tahanan. Saya ketika beliau bintang 1, saya sudah kenal beliau sesamanya Kadif Hubinter. Kebetulan Kadif Hubinter itu satu angkatan sama saya di doktoral IPDN, Bang Saiful Malta namanya. Leting 85, nah beliau sesnya. Nah, dan beliau juga banyak satu angkatan sama leting saya di Lemhanas. Jadi secara nama, secara profiling kita udah kenal. Nah, bertemunya di tahanan. Nah, di tahanan itu saya banyak cerita lah dari beliau, juga profiling beliau. Beliau itu ternyata kan banyak kelebihan-kelebihan. Seperti secara polisi, karirnya di Reskrim dan di Densus 88, kan nggak sembarangan orang tuh bisa masuk Densus 88. Dialah orang pertama, polisi pertama, menurut cerita beliau nih Bang Hersu ya, yang dikirim bersama Pak Tito ke Amerika, sekolah Densus, yang sekarang daerah Densus 88. Berarti secara ilmu Densus, anti teror, segala macam dia jagonya. Beliau mbahnya nih kalau di kepolisian Indonesia. Terus yang kedua, beliau juga pernah jadi Kapolres, di Reskrim, dan keahlian beliau yang jarang dimiliki oleh polisi lain adalah kemampuan dalam berbahasa Inggris. Bahasa Inggris beliau itu di atas rata-rata nih, Bang Hersu. Nah, makanya nggak heran kita kalau beliau akhirnya menjadi Kadif Hubinter, karena ini berhubungan dengan polisi internasional. Nah, saya lihat karena beliau mungkin Densus secara materi-materi pendidikan yang didapat lebih dari polisi-polisi yang biasa, dan ditambah dia lagi lama di NCB, tentu karakter seorang polisi yang profesional ini melekat pada diri dia gitu. Ini terlihat dalam interaksi. Walaupun dia jenderal di Bang Hersu, di dalam tuh dia nggak ada merasakan diri jenderal, harus di lain, enggak juga. Justru dia berinteraksi, nongkrong, merokok bareng-bareng, apapun kegiatan, dia juga ikut. Nah, beliau tuh malah seperti sosok bapak bagi warga tahanan. Gitu. Bapak tempat mengadu kalau ada masalah. Nah, beliau juga rutin mengisikan talk-show pembinaan hukum. Nah, beliau sangat objektif. Kalau kau salah, akui. Tapi kalau nggak salah, ini prosedur yang benar. Itu selalu beliau melakukan berbagi ilmu lah dengan para tahanan yang lain. Nah, tahanan ini kan masih agak praduga tak bersalah nih kalau yang di Mabes Barreskrim ini, Bang Hersu. Semua kan masih tahanan, masih proses peradilan jadi wajar. Iya. Jadi dan Bang Napo pun sampai sekarang kan masih asas praduga tak bersalah. Beliau belum inkrah loh. Ini juga perlu diketahui, beliau belum inkrah, masih melakukan perlawanan di mengajukan kasasi ya? Dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Iya, Mahkamah Agung. Nah, itu profiling mereka, beliau. Nah, secara prestasi, dia juga jago nembak, pernah jadi juara Kapolri Cup, ya. Kemampuan berbahasa, sudah saya bilang tadi, keliling dunia dia puas. Jadi, walaupun dia di penjara segala macam, dan itu tidak menampakkan karakter yang seharusnya dia seorang jenderal harus begini, tidak. Dia berbaur dengan orang-orang kelas bawah pun dia berbaur. Duduk di lantai, dia juga duduk di lantai. Ada acara keagamaan juga beliau ikut. Nah, ini yang banyak bertanya kepada saya, Bang Napo itu agamanya apa gitu kan? Beliau Muslim, kita sering bareng sholat bersama gitu segala macam. Beliau Muslim gitu. Nah, sekarang lihat ketaatan beliau itu mungkin ya saya lihat. Dan beliau juga haji. Saya pernah nanya beliau, "Bapak, saya udah haji, kok nggak ditaruh?" Itu urusan saya sama Allah, kata dia. Itu nggak perlu ditaruh di depan nama. Itu beliau sendiri yang ngomong. Beliau tuh haji tahun 2006 loh. Tahun 2006. Haji tahun 2006. Dan juga anaknya juga ada yang jadi polisi sekarang. Itu sekitar sekilas tentang profiling seorang
Napoleon Bonaparte di depan dia apa saya. Juga ada sama dia, soal ideal. Masih tetap menjalin komunikasi kan dengan teman-teman di sana itu ya. Nah, itu dia. Tadi kita baru saja mengetahui sedikit informasi tentang Irjen Napoleon Bonaparte ya, yang disampaikan oleh Bapak Anton Permana yang pernah sama-sama berada di dalam tahanan Bareskrim Polri ya, dan sekaligus mereka bersahabat. Nah, tadi kita sudah ketahui bagaimana profil serta karir dari Irjen Napoleon Bonaparte ya di kepolisian tentunya. Sebagai seorang jenderal, beliau mempunyai karir yang cemerlang, yang bagus ya, dan itu tidak membuat Pak Irjen Napoleon Bonaparte ini merasa sombong ya, sehingga beliau bisa merendahkan diri atau bisa berinteraksi, berbaur dengan para tahanan lainnya di dalam tahanan Bareskrim tersebut. Dan bahkan beliau ini adalah seorang haji juga ya, seperti yang disampaikan tadi. Dan juga di dalam tahanan ini Pak Irjen ini sudah dianggap sebagai orang tua atau bapak oleh para napi tahanan yang lain, karena beliau memang bisa untuk tempat bertanya ya, atau menyampaikan keluhan permasalahan setiap tahanan yang ada di sana. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana si MKC ini sampai terjadi pemukulan ya. Tentunya sudah pasti ada penyebabnya, karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api ya. Artinya seperti yang saya sampaikan di awal, setiap ucapan ataupun perkataan kita kepada orang lain itu akan ditanggapi oleh orang lain dengan respon yang berbeda ya, tergantung ucapan yang keluar dari kata-kata kita tersebut. Apakah itu menyakiti orang, menyinggung orang lain, maka yang mendengar tentu akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Nah, apakah benar seperti itu? Kita akan dengarkan lagi bagaimana keterangan dari Pak Anton Permana ini. Iya, pertama besok kan bisa. Kebetulan saya semalam mendampingi, ikut bersama pengacaranya Bang Napoleon, Bang Ahmad Yani, ikut juga ke sana dan bertemu langsung dengan Bang Napoleon, karena hari ini beliau kan diminta keterangan sebagai saksi loh, sebagai saksi hari ini. Bagaimana psikologinya dulu, kita cerita sebelumnya, cerita psikologinya ketika bertemu dengan Anda tadi malam seperti apa Pak Napoleon ini? Oh biasa, karena dia jenderal, saya alumni Nas, hormat jenderal, pelukan, speaker-speaker, biasa. Dan saya lihat orangnya enjoy aja, nggak ada beban aja saya lihat. Oke. Karena versi beliau apa yang Anda bisa bagi pada kita semua nih, yang nggak bisa dibagi jangan dibagi. Ya versi beliau artinya gini, sebagai bapak, intuisinya sudah bergerak sebenarnya, kata dia kan. Sebagai orang ditokohkan di situ, ini kan dalam tanda kutip apapun ini penjara nih, udah nggak perlu saya jelaskan lagi penjara. Berbagai macam orang di sini dan mayoritas Islam di dalamnya, gitu kan. Dengan masuknya si kece ini kan, namanya penjara kan ada televisi juga mas di dalam. Umum aula ya, di jam-jam tertentu kita bisa nonton. Otomatis informasi ini masyarakat juga tahu dong bagaimana perilaku si kece ini. Nah dia udah tahu ini bahaya juga nih kalau saya lepas anak ini. Maka dia berinisiatif melakukan dialog dan komunikasi. Nah, kalau kata dia, saya baik-baik aja nanya kok, kata dia sama. Kamu kenapa seperti itu? Kamu kenapa seperti ini? Kamu merusak persatuan bangsa ini. Ini versi Bang Napoleon ke saya 15-20 menit kita sempat bicara lah, karena terbatas ya. Dia bilang, nah justru si kecil ini yang mulai ini Bang Hersu, ini perlu juga publik ketahui. Anda siapa? Wah gitu dia nanya sama si orang jenderal, Anda siapa? Agama Anda apa? Kata dia. Nah setelah saya Muslim, dibilang yang lain kan, ini Pak Jenderal Napoleon. Nah masa setelah itu orang udah baik-baik nanya sama dia, langsung si kecil ini keluar arogansinya gitu. Agama kalian seperti ini, kalian ini udah dibodohi oleh sekian juta umat.
sudah sama Muhammad bin Abdullah gitu. Langsung diulangi lagi apa ucapan dia. Gitu. Terus? Iya, semuanya emosi di situlah. Situlah terjadi intensi panas, bla bla bla. Selanjutnya saya nggak bisa ceritakan lagi lah. Nah, saudara kesemuanya, cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Anton Permana tadi, perihal apa yang menjadi pemicu terjadinya pemukulan terhadap MKC beberapa waktu lalu di dalam tahanan Bareskrim Polri. Nah, seperti apa yang kita duga di awal, bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak mungkin itu tidak ada penyebab. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api ya. Nah, begitu juga lah kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan dari Bapak Anton Permana tadi ya, bahwa sebenarnya itu memang dimulai dari KC-nya sendiri ya, yang seakan-akan dia masih merasa bebas di luar, tidak merasa di dalam tahanan, sehingga masih mencoba mempengaruhi serta framing kepada tahanan lain, termasuk kepada Bapak Irjen ini, bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang keliru. Nah, tentu dengan pernyataan ini secara psikologis ini akan berpengaruh kepada pendengarnya ya, dan notabene para tahan tersebut kebanyakan adalah Muslim, walaupun mereka seorang tahanan. Tentu kalau masalah akidah serta keimanan, mereka akan marah ya, ketika agama dan kepercayaannya dilecehkan. Nah, ini sudah menjadi lumrah bagi seorang manusia ya, sebab apabila kita melakukan suatu perbuatan ataupun ucapan, perkataan kita yang kita sampaikan itu akan selalu menimbulkan reaksi yang berbeda kepada pendengarnya, dan itu tidak bisa terelakkan ya, tergantung lagi bagaimana situasi atau kondisi psikologis orang yang mendengar tersebut. Jadi sangat jelas bagi kita di sini bahwa mustahil atau tidak mungkin tanpa ada alasan atau penyebab, dengan ujuk-ujuknya Pak Irjen Napoleon Bonaparte ini melakukan pemukulan kepada orang yang tidak bersalah ya. Dan mudah-mudahan informasi yang kita dapat ini bisa sedikit melegakan kita sebagai umat Islam ya. Namun tentunya proses secara hukum akan terus berlanjut, dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut kepada pihak hukum ya, dan kita akan menunggu bagaimana hasil lengkapnya nanti setelah ada persidangan tentang kasus yang dialami oleh MKC ini dan juga Bapak Irjen Napoleon Bonaparte ini. Mohon maaf saudara kesemuanya, karena kebetulan ini di tempat saya lagi hujan deras ya. Mungkin ada gangguan suara atau kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.